Halo semua, balik lagi di Sigma Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Alita Battle Angel. Film ini mengisahkan tentang penemuan seorang cyborg, yakni manusia setengah robot, oleh seorang ilmuwan yang kemudian menamainya Alita. Setelah menjalani perbaikan, Alita mendapati bahwa ia tidak dapat mengingat apapun mengenai kehidupannya di masa lalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Pada tahun 2563, yaitu 300 tahun setelah bumi hancur akibat perang bencana yang dikenal sebagai The Fall, seorang ilmuwan bernama Dr. Dyson Ido menemukan seorang cyborg wanita yang tidak memiliki tubuh namun memiliki otak manusia saat ia sedang mengais puing-puing di tempat pembuangan sampah. Kala itu, dunia terbagi menjadi dua wilayah. Di satu sisi terdapat kota yang melayang di langit, dikenal dengan nama Zalem. Sedangkan di sisi lain terdapat kota biasa di daratan yang dinamai Iron. Terlihat jelas bahwa kehidupan di bumi pada masa itu telah mencapai kemajuan yang luar biasa, sehingga kehadiran manusia dengan penampilan setengah robot menjadi hal yang lumrah. Dr. Ido kemudian membawa cyborg itu ke laboratorium pribadinya untuk memperbaikinya. Dengan bantuan asistennya, Dr. Ido menyatukan kepala cyborg itu dengan tubuh robot peninggalan putrinya yang telah meninggal. Tanpa disangka, penyatuan tersebut berhasil sehingga cyborg itu pun kembali hidup. Setelah terbangun, cyborg itu tercengang melihat wujud tubuh barunya. Namun sayangnya, ia sama sekali tidak mengingat masa lalunya, bahkan namanya pun terlupakan. Lalu, cyborg tersebut pun turun ke bawah untuk bertemu dengan orang-orang baik yang telah menyelamatkan hidupnya. Dr. Ido memperkenalkan dirinya, lalu melakukan serangkaian pengujian pada berbagai fungsi tubuh cyborg, termasuk indera perasa, guna memastikan bahwa semua sistem telah terhubung dengan sempurna. Setelah itu, Ido membawa cyborg itu berkeliling di kota Iron. Karena cyborg tersebut belum memiliki nama, Ido pun memutuskan untuk memberinya nama, yakni Alita, sesuai dengan mendiang putrinya. Dalam perjalanan berkeliling, Alita secara tidak sengaja menyaksikan siaran pertandingan motorball, yaitu sebuah balapan yang diikuti oleh para cyborg. Dalam pertandingan tersebut, cyborg yang keluar sebagai pemenang akan diberikan kesempatan untuk pindah ke kota Zalem. Setelah itu, Ido meminta Alita untuk menunggu sementara ia pergi membeli beberapa barang. Ketika Alita sedang santai sambil menikmati cemilan, tiba-tiba seekor anak anjing mendekatinya, dan ia pun dengan murah hati berbagi sedikit makanannya. Tak lama kemudian, sebuah robot raksasa bernama Centurion tiba-tiba bergerak dan hampir menabrak Alita. Untungnya, ia segera diselamatkan oleh seorang pria bernama Hugo. Namun, Alita justru kembali ke tengah jalan untuk menyelamatkan anak anjing yang ada di sana. Gerakan lincahnya membuat Hugo terkejut dan kagum, sehingga mereka pun berkenalan. Alita kemudian menceritakan bahwa Dr. Ido menemukannya di tumpukan sampah yang dikenal sebagai scrapyard. Tak lama kemudian, Dr. Ido menyela obrolan mereka dan segera mengantarkan Alita pulang. Di kota Iron, terdengar kabar tentang aksi pembantaian yang dilakukan oleh manusia dan cyborg. Manusia mendambakan tubuh cyborg, sementara cyborg pun mengincar tubuh manusia. Organ tubuh mereka nantinya akan diperjualbelikan di pasar gelap untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut membuat Ido merasa khawatir, sehingga ia mengingatkan Alita agar tidak keluar rumah, terutama pada malam hari. Ketika Alita sedang berjalan-jalan di luar rumah, ia tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita bernama Dr. Siren. Ternyata, Dr. Siren adalah mantan istri Dr. Ido, dan ia sangat terkejut melihat bahwa tubuh putrinya yang telah meninggal kini digunakan oleh Alita. Sebagai informasi tambahan, kedua ilmuwan tersebut awalnya berasal dari kota Zalem, namun akhirnya mereka diusir karena putri mereka yang mengalami kelumpuhan. Penduduk Zalem dikenal dengan chip ungu yang menempel di dahi mereka. Ternyata, chip tersebut masih terpasang di dahi Siren, sedangkan Ido sudah melepasnya. Dalam pertemuan tersebut, Siren mengusulkan agar Ido bekerja sama dengannya
untuk menciptakan cyborg terbaik yang nantinya akan dikirim untuk mengikuti pertandingan motorball. Siren menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan sponsor langsung dari pemimpin penyelenggara pertandingan, yaitu Vector. Mendengar hal tersebut, Ido langsung menolak karena ia sama sekali tidak ingin kembali ke kota Zalem. Merasa kecewa, Sirin akhirnya pergi, mengingat ia sudah ditunggu oleh Vector. Pada saat yang bersamaan, Alita secara tidak sengaja bertemu dengan Hugo yang tengah berlatih motorball bersama rekan-rekannya. Melihat antusiasme Alita, Hugo mengajaknya untuk ikut berlatih motorball. Dalam pertandingan tersebut, salah satu rekan Hugo, Tanji, tampak begitu serius sehingga mengabaikan kenyataan bahwa Alita masih pemula. Meskipun demikian, Alita tidak menyerah dan membalas Tanji di ronde kedua. Dari kedua ronde yang mereka mainkan, Hugo pun melihat potensi besar yang dimiliki oleh Alita. Bahkan, dia yakin bahwa dengan latihan tambahan, Alita memiliki potensi untuk menjadi pemain motorball profesional. Sejak saat itu, kedekatan antara Alita dan Hugo semakin erat. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama dengan berjalan-jalan di sekitar kota. Hugo mengajak Alita ke tempat favoritnya, sambil menceritakan betapa besar keinginannya untuk pergi ke kota Zalem. Pada waktu itu, Hugo juga menyatakan bahwa Alita sebenarnya berasal dari kota Zalem, yang dibuktikan dengan penemuannya di scrapyard, sebuah tempat pembuangan sampah yang berasal dari kota tersebut. Pada malam hari, Alita tanpa sengaja melihat Ido keluar rumah dengan hati-hati sambil membawa sebuah koper. Karena tingkah laku Ido yang mencurigakan, Alita pun memilih untuk diam-diam mengikutinya. Pada saat itu, Alita melihat Ido yang tampak bersiap untuk membunuh seorang wanita. Tanpa membiarkan tindakan itu terjadi, Alita segera menggagalkan aksi Ido. Tak disangka, keduanya terjebak dalam perangkap yang dirancang oleh sekelompok cyborg pembunuh yang dipimpin oleh cyborg raksasa bernama Grewiska. Ido pun segera mengeluarkan senjatanya untuk melawan mereka, sementara Alita diarahkan untuk segera bersembunyi. Dalam pertempuran itu, Ido terluka dan memerintahkan Alita untuk segera menyelamatkan diri. Namun, alih-alih melarikan diri, Alita dengan nekat memilih untuk melawan para cyborg tersebut. Secara insting, ia langsung menerapkan teknik bela diri yang sangat mengesankan. Tanpa banyak usaha, ia berhasil menghabisi dua cyborg dan mengalahkan Grewiska. Namun, di tengah pertempuran itu, Alita teringat akan masa lalunya ketika ia bertarung di bulan dan dikenal dengan julukan 99. Grewiska yang terluka memilih untuk mundur sambil berjanji akan kembali dengan niat membunuh Alita. Setelah itu, Ido mengajak Alita ke pabrik selang yang terletak di jalur menuju kota Zalem. Tanpa diduga, Ido ternyata adalah seorang prajurit pemburu yang ditugaskan untuk membasmi komplotan kriminal. Tubuh para kriminal kemudian diangkut ke pabrik untuk ditukar dengan sejumlah uang. Selanjutnya, Alita mendesak Ido untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ido menceritakan bahwa dahulu ia bekerja sebagai teknisi di ajang pertandingan motorball. Saat itu, salah satu pasiennya tiba-tiba mengamuk dan mendesak agar segera diperbaiki. Namun, karena Ido terlambat menanganinya, pasien tersebut akhirnya membunuh Alita dan mengambil organ-organ tubuhnya. Sejak saat itu, Ido dan Siren resmi bercerai, dan kini Ido menjalani hidup sebagai prajurit pemburu yang bertugas mengeliminasi semua kriminal. Kemudian, Ido pun mengungkapkan beberapa hal yang ia ketahui tentang Alita. Berdasarkan pengamatannya, tampaknya Alita telah diciptakan 300 tahun yang lalu dan dianugerahi jantung yang luar biasa kuat. Di sisi lain, Grewiska mendatangi Siren dan Vector dengan tangan yang sudah terpotong. Siren kemudian segera mengantarnya ke laboratorium untuk mendapatkan perbaikan. Tak disangka, ternyata Vector adalah otak di balik semua pembunuhan yang terjadi di kota Iron. Ia menghasut cyborg dan manusia untuk saling memburu, sehingga menciptakan kekacauan. Selama proses perbaikan, baik Grewiska maupun Vector sempat dirasuki oleh sosok misterius dari kota Zalem yang bernama Nova. Nova kemudian mengarahkan mereka untuk menangkap dan membunuh Alita.
Sementara itu, Hugo mengajak Alita menyaksikan pertandingan motorball secara langsung. Mereka pun berkeliling di sekitar arena pertandingan dan akhirnya menemukan kehadiran Siren serta Vector. Pada saat itu, Siren dan Vector menyaksikan Kinuba, pemenang pertandingan motorball. Dengan senjata yang dimiliki Kinuba, mereka pun sepakat untuk memanfaatkan tubuhnya guna memperbaiki Grewiska. Setelah pertandingan usai, Kinuba langsung ditangkap oleh anak buah Vector dan tubuhnya dipotong-potong. Tak terduga, ternyata yang bekerja untuk Vector itu adalah Hugo beserta teman-temannya. Hugo mengungkapkan bahwa selama ini ia berperan sebagai pemburu cyborg untuk mendapatkan uang dari Vector. Vector menyatakan kepada Hugo bahwa jika ia berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah besar, maka Vector akan mengantarnya ke kota Zalem. Keesokan harinya, Hugo beserta teman-temannya mengajak Alita untuk keluar dari kota Iron. Mereka menjelajah ke dalam hutan dan secara tak terduga menemukan sebuah pesawat milik United Republics of Mars, URM. Konon, 300 tahun yang lalu, pesawat URM itu pernah menyerang kota Zalem, namun gagal sehingga akhirnya terdampar di sebuah sungai. Dengan penuh keberanian, Alita masuk ke dalam pesawat dan mendapati sesuatu yang mengejutkan. Tak terduga, pesawat itu langsung merespon kehadirannya, seolah menganggapnya sebagai bagian dari kru. Lalu, Alita menemukan tubuh seorang cyborg dan mengeluarkannya. Sesampainya di rumah, Alita memberikan tubuh cyborg itu kepada Ido dan memintanya untuk menyatukan dengan tubuhnya. Ido kemudian menjelaskan bahwa tubuh itu merupakan milik seorang berserker atau senjata humanoid ciptaan URM. Jantung Alita tampaknya merespon interaksi dengan tubuh itu, dan selain itu, Alita juga menguasai teknik bela diri kuno bernama Panzerkampf. Berdasarkan semua penjelasan tersebut, Ido menyimpulkan bahwa Alita bukanlah cyborg biasa, melainkan cyborg terkuat yang pernah diciptakan. Menyadari bahwa hal itu bisa berbahaya bagi Alita, Ido menolak permintaan Alita untuk menggabungkan tubuh tersebut. Mendengar hal itu, Alita menjadi marah dan langsung pergi ke pabrik selang, di mana ia mendaftarkan diri sebagai prajurit pemburu. Setelah mendaftar secara resmi, Alita dan Hugo menuju ke pertemuan para prajurit pemburu. Di sana, Alita meminta bantuan mereka untuk mengalahkan Grewiska. Namun seorang pemburu bernama Zapan mengejek permintaannya karena beranggapan bahwa tugas mereka hanya sebatas menangkap seorang buronan. Tak mau menyerah begitu saja, Alita memutuskan menantang seluruh prajurit pemburu. Alita berkata bahwa jika ia mampu mengalahkan mereka, maka mereka harus bersedia membantunya. Di hadapan kerumunan, Alita mempermalukan Zapan dengan mudah dan mengalahkannya. Lalu, pertarungan antar prajurit pemburu pun dimulai. Alita mengalahkan para pemburu satu persatu. Hugo yang berada di sana tidak tinggal diam dan ia pun turut membantu Alita. Di tengah keributan pertarungan itu, Ido tiba-tiba muncul dan menghentikan semua aksi mereka. Tak lama kemudian, Grewiska muncul kembali dengan tubuh barunya. Di hadapan kerumunan, ia membunuh seekor anjing yang dulu pernah diselamatkan oleh Alita. Grewiska kemudian menantang Alita untuk berduel di dunia bawah tanah. Tanpa menggunakan senjata apapun, Alita berhasil mengalahkan Grewiska yang kini semakin kuat. Grewiska mengungkapkan bahwa ia dikirim oleh tuannya, Nova, untuk membunuh Alita. Pernyataan tersebut membuat Alita teringat bahwa Nova sebenarnya adalah musuh sejatinya. Hanya dengan kekuatan satu tangan, Alita berhasil membalikan keadaan dan mencongkel mata Grewiska. Setelah itu, Ido, Hugo, dan seorang pemburu pencinta anjing datang menolong Alita. Bantuan itu membuat Grewiska terpojok, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri. Kejadian itu memaksa Ido untuk menggabungkan tubuh Alita dengan tubuh berserker. Secara mengejutkan, kedua tubuh tersebut langsung menyatu dengan sempurna, menjadikan Alita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan tubuh barunya, Alita pun memilih untuk ikut serta dalam pertandingan motorball. Didampingi Ido dan asistennya, Alita tampak sangat antusias menjelang pertandingan.
Sebelum pertandingan dimulai, ia sempat menuliskan angka 99, yang mungkin merupakan kode namanya di masa lalu. Di tempat lain, Vector menemui peserta motorball, yang ternyata adalah para pemburu bayaran suruhannya. Bagi Vector, hasil pertandingan tidak penting. Yang terpenting adalah agar mereka semua menghabisi Alita. Sementara itu, Alita menghubungi Hugo untuk memberitahukan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Hugo mengatakan bahwa ia akan segera datang setelah menyelesaikan urusannya. Tak lama kemudian, Hugo menemui Tanji dan menyatakan keinginannya untuk berhenti menjadi pemburu cyborg. Hal itu membuat Tanji marah, karena merasa Hugo telah berubah sejak perkenalannya dengan Alita. Pada saat yang sama, Zapan tiba-tiba muncul dengan niat membalas dendam atas perbuatan Alita kepadanya dengan cara membunuh Hugo. Tanji yang melihat situasi itu mencoba menyelamatkan Hugo. Namun sayangnya usahanya sia-sia karena Zapan malah membunuhnya. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Hugo untuk segera melarikan diri. Kembali ke arena pertandingan, Ido yang mengamati dari kejauhan menyadari bahwa para pemain ternyata adalah prajurit pemburu. Ia segera memperingatkan Alita agar berhati-hati karena semua pemain berniat membunuhnya. Berkat peringatan Ido, Alita berhasil mengantisipasi setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Satu persatu, ia mengalahkan para pemain dengan sangat mudah. Akhirnya, para pemain pun sudah tidak peduli dengan jalannya pertandingan, melainkan hanya fokus untuk menghabisi Alita. Di tengah pertandingan, Hugo menghubungi Alita dan memohon bantuannya. Mendengar hal itu, Alita segera meninggalkan arena untuk menyusul Hugo. Dalam perjalanannya, Alita terus-menerus diserang oleh para pemburu yang mengejarnya, namun berkat kekuatan yang ia miliki, ia berhasil membunuh semua pemburu tersebut. Saat Zapan hampir membunuh Hugo, kehadiran Alita datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tidak terima dengan aksi itu, Zapan kemudian mengungkap identitas Hugo sebagai seorang pemburu cyborg, yang berarti Hugo adalah buronan bagi para prajurit pemburu. Tanpa menunggu lama, Zapan menusuk Hugo dengan pedangnya. Menyaksikan kejadian tersebut, Alita segera membawa Hugo ke dalam sebuah bangunan. Di sana, Hugo mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya dan meminta maaf kepada Alita, sambil mengakui bahwa ia telah berhenti melakukan kejahatan karena ia mencintai Alita. Siren yang berada di sana tiba-tiba merasa iba kepada Alita dan memutuskan untuk menolongnya. Dengan keahlian yang dimilikinya, Siren berhasil memotong kepala Hugo tanpa mengakibatkan kematiannya. Saat Alita keluar, Zapan segera menyadari kejadian itu dan mencoba merebut kembali Hugo. Namun Alita dengan cepat menghunus pedangnya dan melukai sebagian wajah Zapan. Singkat cerita, Ido pun membantu Alita dengan menyambungkan kembali kepala Hugo ke tubuh cyborg. Pada waktu itu, Ido menjelaskan bahwa Vector telah menipu Hugo dan meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menuju ke kota Zalem kecuali jika mereka menjadi pemenang dalam pertandingan motorball. Setelah mendengar penjelasan Ido, Alita langsung merasa marah dan segera bergegas menghadapi Vector. Ia menuju ke pabrik selang dan menghancurkan semua yang ada di sana. Namun, saat hendak menyerang Vector, Grewiska muncul tiba-tiba dan menusuknya. Secara mengejutkan, luka di tubuh Alita langsung sembuh. Sekilas, ia teringat kembali pertempurannya bersama para prajurit dalam melawan Nova. Pemimpin prajurit menekankan agar Alita tidak menyerah dalam usahanya mengalahkan Nova dan menghancurkan kota Zalem. Pada saat itulah, Alita menyadari tujuan aslinya dan langsung melawan Grewiska, hingga akhirnya berhasil membunuhnya. Setelah itu, Alita memaksa Nova untuk berbicara melalui tubuh Vector. Nova mengakui bahwa dirinya terkesima dengan kemampuan Alita. Akhirnya, Alita membunuh Vector dan menyampaikan pada Nova bahwa ia telah salah dengan meremehkannya. Tak lama kemudian, Ido menelepon Alita dan memberi kabar bahwa Hugo sedang memanjat selang menuju kota Zalem. Alita pun memutuskan untuk mengejarnya dan memohon agar Hugo tidak melanjutkan aksinya. Namun, Nova yang mengamati dari kejauhan segera menembakkan senjata yang menyebabkan Hugo terjatuh dan akhirnya meninggal dunia.
Seiring berjalannya waktu, Alita pun berhasil meraih status sebagai pemain motorball profesional. Keahliannya membawanya ke babak final yang nantinya akan mengantarkannya ke kota Zalem, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Jika kalian pengen nonton film seru lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.